Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2152, Long Qi adalah babi. Long Qi itu babi. Long Qi itu babi. Long Qi itu babi. Berulang kali, suara yang keras dan jelas bergema di seluruh Rain Dragon Stronghold. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Long Qi sangat mendominasi di Rain Dragon Stronghold, hampir membuat Long Siwei menjadi boneka belaka. Advertisement. Tidak ada yang berani menantang prestise sama sekali. Long Hao juga sangat sombong di bawah sayapnya. Tapi hari ini, Penatua Pelindung Long Qi benar-benar melakukan hal seperti itu. Benar-benar memalukan. Naga di kubu semuanya memperlihatkan penampilan aneh, tapi mereka juga tidak berani menunjukkannya terlalu banyak, menahannya dengan buruk. Seberapa tajam persepsi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mereka semua takut Penatua Long Qi menyelesaikan skor sesudahnya. Pemandangan ini benar-benar indah tak terbayangkan. Saya tidak pernah membayangkan dalam kehidupan ini bahwa seseorang benar-benar dapat membuat Penatua Long Qi melakukan hal semacam ini. Tapi hari ini, itu benar-benar terjadi. Petik 2. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Memasuki Gua Mata Naga, tidak hanya dia keluar hidup-hidup, dia menerobos ke alam Empyrean dan bahkan memperoleh tanda naga langit, menjadi putra naga langit. Petik 2. Di benteng Rain Dragon, Penatua Long Qi hampir menutupi langit dengan satu tangan. Ye Yuan melakukan itu menyapu wajahnya dengan jelas. Penatua Long Qi pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2. Lupakan. Dengan identitas putra naga langit, Ye Yuan setara dengan mendapatkan token emas pembebasan kematian. Apa yang dapat dilakukan Penatua Long Qi padanya? Petik 2. Advertisement. Sekelompok naga berdiskusi dengan lembut. Jelas sekali, dampak dari pemandangan ini kepada mereka terlalu kuat. Seorang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tertinggi benar-benar mengatakan bahwa dia adalah babi di depan semua orang dan bahkan harus mengatakannya 10.000 kali. Seekor naga, menjadi babi. Adegan ini benar-benar sangat aneh. Di puncak menara batu, tatapan Long Qi tidak pernah meninggalkan Ye Yuan. Jika penampilan bisa membunuh, Ye Yuan pasti sudah lama mati 10.000 kali. Sungguh memalukan bahwa Long Qi juga jelas di dalam hatinya bahwa dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Long Siwei sangat senang di hatinya. Beberapa tahun ini, dia telah ditekan oleh Long Qi selama ini. Cara Ye Yuan melakukan sesuatu hari ini benar-benar mendapat balasan yang brutal atas namanya. Long Siwei tiba di depan Ye Yuan dan bertanya dengan ekspresi antisipasi, "Ye Yuan, itu, kamu keluar dari Gua Mata Naga. Apakah kamu?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Long Xiaochun keluar bersama saya. Mereka ada di belakang dan akan tiba dengan sangat cepat." Petik 2. Saat dia berbicara, beberapa lusin sosok muncul di cakrawala. Yang di depan sangat cantik dan menggemaskan, sepasang tanduk tumbuh di atas kepalanya. Itu tepatnya Long Xiaochun. "Ibu!" Long Xiaochun berteriak. Long Siwei memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Tapi segera, ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu masih tahu untuk kembali. Setelah kembali, hadapi tembok selama 100 tahun. Tidak menerobos ke cakrawala kedua Empyrean, Anda tidak diizinkan untuk keluar." Petik 2. Advertisement. Long Xiaochun menjulurkan lidahnya dan berkata dengan jenaka, "Ibu, jangan marah dulu. Bukankah itu Long Qi? Long Qi adalah seekor babi. Hahaha, apa usia orang tua ini sudah sampai ke kepalanya? Untuk benar-benar memarahi dirinya sendiri." Petik 2. Long Xiaochun baru saja berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika dia tertarik dengan suara Long Qi. Suara Long Qi benar-benar terlalu keras, bahkan jika Long Xiaochun tidak ingin mendengarnya, dia juga tidak bisa. Dia tidak bereaksi pada awalnya. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati, bukankah itu Long Qi sendiri? Mengapa orang ini memarahi dirinya sendiri? Long Qi dengan jelas mendengar tawa tak terkendali Long Xiaochun, wajahnya hitam sampai praktis berubah menjadi ungu. Yang lain memiliki ekspresi aneh dan bahkan berdiskusi dengan lembut. Tapi tidak ada yang berani tertawa dengan cara yang mencolok. Tapi Long Xiaochun sama sekali tidak memiliki keraguan, dia tertawa sangat bahagia. Sangat bahagia. Saat marah sedang marah, Long Qi juga sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa Long Xiaochun keluar juga? Kapan Gua Mata Naga menjadi begitu mudah untuk keluar? Hahaha, apakah orang tua ini idiot atau bukan?
Untuk benar-benar memarahi dirinya sendiri. Di sampingnya, Long Sun tertawa keras dan berkata, "Melihat lelaki tua ini, Kakak Tian, saya, segera memiliki kepercayaan diri. Bahkan orang bodoh semacam ini bisa berkultivasi menjadi kaisar surgawi. Kakak Tian, saya, pasti bisa berkultivasi ke tingkat itu." Long Zhaotian menganggukkan kepalanya dengan serius, mengatakannya dengan sangat serius. "Heh, Kakak Sun, saya, lebih kuat dari Anda, saya secara alami dapat berkultivasi ke alam kaisar surgawi bahkan lebih," kata Long Sun dengan jijik. "Lihatlah dirimu, kamu tidak jauh lebih baik dari orang tua ini. Bahkan jika Anda dapat berkultivasi ke alam kaisar surgawi, Anda juga hanya akan menjadi setingkat lebih kuat darinya," kata Long Zhaotian. Puff, bahkan jika Ye Yuan tenang, dia juga digelitik oleh kedua orang ini. Tapi ketika Ye Yuan melihat ekspresi Long Qi, dia langsung merasa sangat puas di dalam hatinya. Kedua harta karun hidup ini akhirnya berguna. Kedua orang ini menimpali satu demi satu, wajah Long Qi sudah memerah dari hitam, wajahnya tumbuh hampir berlipat, hampir meledak. Bang! Tekanan yang kuat hingga ekstrim turun ke seluruh Rain Dragon Stronghold. Dari mana orang bodoh itu berasal? Berani omong kosong di depan kaisar ini. Kaisar ini akan membunuh kalian semua dengan telapak tangan. Petik 2. Long Qi terlihat sangat marah. Begitu kaisar surgawi mengamuk, udara sepertinya telah mengeras. "Kebaikan, Ye Yuan, selamatkan kami." Kedua orang itu berteriak dengan aneh dan bersembunyi di belakang Ye Yuan. Di dua hati mereka, Ye Yuan sudah lama menjadi eksistensi seperti dewa. Kekuatan misterius yang Ye Yuan tunjukkan di Gua Mata Naga telah lama membuat mereka berdua tunduk. Meskipun Long Qi adalah kaisar surgawi, dia masih jauh lebih buruk di hati mereka. Itulah mengapa keduanya berani begitu tidak terkendali. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Long Qi, apa yang ingin kamu lakukan?" Momentum mengesankan Long Qi berhenti, telapak tangan terangkat ke udara, dan tidak berani mendarat lagi. Ketika Long Sun melihat bahwa Long Qi memang tidak bergerak, dia segera mengumpulkan keberaniannya. Sambil menjulurkan kepalanya dari belakang Ye Yuan, dia berseru, "Kamu memarahi dirimu sendiri dan benar-benar berani mengatakan bahwa orang lain itu bodoh, dari mana datangnya keberanianmu? Anda mendengarkan nama Tuan kecil ini, saya Sun kecil di bawah perintah Tuan Ye Yuan." Petik 2. Long Zhaotian juga menjulurkan kepalanya dan berseru dengan suara yang jelas, "Tian kecil di bawah perintah Tuan Ye Yuan. Orang tua bodoh, ingat itu. Tuan kecil ini pasti akan melampauimu di masa depan." Petik 2. Long Qi sangat marah. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, dia juga merasa bahwa kedua paru-parunya hampir meledak saat ini. "Long Qi, ini baru 200 kali, masih ada 8.800 kali, kapan kamu berencana mengatakan sampai?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Qi mengertakkan gigi dan berkata, "Anggap dirimu kejam. Long Qi itu babi." Petik 2. Long Qi itu babi. Long Qi itu babi. Tuan Kaisar Surgawi hanya bisa melanjutkan. Long Xiaochun memiliki ekspresi terkejut saat dia berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Long Siwei menarik wajah yang panjang dan berkata, "Sialan, tidak belajar pengetahuan atau keterampilan, bahkan tidak tahu tentang Putra Naga Langit." Long Xiaochun menunjuk ke arah Ye Yuan dengan heran dan berkata, "Kamu sedang berbicara tentang dia?" Wajah Long Siwei menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Penghinaan. Kamu, Nak, menjadi semakin tak terkendali, untuk benar-benar berani bersikap tidak sopan terhadap Putra Naga Langit." Petik 2. Long Xiaochun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ibu, kamu tidak perlu terlalu menghormatinya. Dalam hal senioritas, dia masih harus memanggilmu nenek-nenek." Petik 2. Ekspresi Long Siwei berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, "Gadis sialan, kamu, apakah kamu ingin membuat ibu marah sampai mati?" Seperti yang dia katakan, dia baru saja akan pindah untuk mengurus Long Xiaochun tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. "Tuan Naga, tunggu. Apa yang dikatakan Xiaochun, benar," kata Ye Yuan dengan ekspresi malu. Long Siwei tercengang, melihat Ye Yuan dengan tidak percaya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, "Apakah Tuan Naga memiliki kakak laki-laki bernama Long Qin?" Seluruh tubuh Long Siwei gemetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu adalah keturunan kakak." Previous. Bab 2153, Pertempuran Putra Naga. Yo, Long Qi, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Tidak ada yang bisa dilakukan.
Untuk benar-benar menyebut diri Anda babi. Petik 2. Long Qi baru saja berteriak, Long Qi adalah babi, ketika seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di puncak menara batu, dengan ekspresi geli di wajahnya. Alis Long Qi berkerut, dan dia berkata, Saudara Aosu, untuk apa kamu di sini? Aosu terkekeh dan berkata, kamu tidak perlu peduli tentang untuk apa aku di sini dulu. Anda melakukan sesuatu yang unik di sini. Kaisar ini bahkan bisa mendengar lolonganmu dari jarak 100 mil. Hehe, garis keturunan ras naga kita sangat mulia. Jadi, bahkan jika Anda meninggalkan diri Anda sendiri dalam keputusasaan, jangan menempatkan diri Anda dalam kategori yang sama dengan babi, bentuk kehidupan kelas rendah semacam ini. Petik 2. Long Qi memiliki wajah hitam, kebencian terhadap Ye Yuan di dalam hatinya semakin meningkat. Aosu ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi Benteng Surgawi Purple Dragon Stronghold. Melihat adegan ini dilihat olehnya, bukankah skandal buruk ini akan menyebar ke semua benteng surga? Advertisement. Mungkinkah wajahnya akan benar-benar kalah di dunia semu Supresi Timur? Untungnya, hubungan Aosu dengannya cukup baik. Long Qi menghela nafas dan berkata, Sik. Jangan sebutkan lagi, Saudara Aosu. Saat ini, aku memiliki nafas yang tertahan di dadaku, hampir meledak. Petik 2. Aosi tahu bahwa Long Qi menutupi langit dengan satu tangan di Rain Dragon Stronghold, hampir membuat Dragon Lord Long Siwe menjadi boneka. Adegan ini sekarang seharusnya tidak terjadi. Oh, bisakah seseorang masih membuatmu marah sampai seperti ini di Rain Dragon Stronghold ini? Aosu berkata dengan rasa ingin tahu. Long Qi memasang wajah pahit saat dia berkata, dulu tidak ada, tapi sekarang, Dia dengan kasar menceritakan kejadian itu. Tentu saja, dia secara selektif melupakan tindakan sombong Long Hao. Ketika Aosu mendengar, dia tidak bisa menahan wajah terkejut juga. Maksudmu dia hanya menggunakan waktu 10 tahun dan menerobos ke Empyrean di Gua Mata Naga, memperoleh tanda naga langit, dan bahkan menemukan jalan kembali. Aosu bertanya balik. Long Qi mengangguk dan berkata, tepat sekali. Advertisement. Oh, justru jadi pantatku. Berandal tua Qi, Kaisar ini mengajakmu menjadi teman. Apakah Anda memainkan Kaisar ini seperti monyet? Aosu langsung meludahi wajah Long Qi. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Long Qi. Tapi saat ini, Aosu menangis kaget. Perintah rahasia putih melompat keluar dari kehampaan dan mendarat di tangan Aosu. Aosu mengulurkan tangannya dan meraih perintah rahasia di tangannya. Menenggelamkan akal surgawi ke dalam dan melihat, ekspresinya tidak bisa membantu berubah dengan liar. Long Qi, apa yang kamu katakan bahwa putra naga langit itu dipanggil? Aosu bertanya dengan suara serius. Dia dipanggil Ye Yuan. Long Qi mengertakkan gigi dan berkata. Mendapat jawaban yang pasti, keterkejutan tertulis di seluruh wajah Aosu saat dia berkata, lalu, apa yang kamu katakan sebelumnya semuanya benar. Long Qi tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, itu secara alami benar. Aosu membuka mulutnya lebar-lebar, rasa tidak percaya di seluruh wajahnya. Hal-hal yang dikatakan Long Qi, masing-masing tidak terpikirkan, apalagi itu terjadi pada satu orang pada saat yang bersamaan. Masalah ini terlalu tak terbayangkan. Long Qi mengamati ucapan dan raut wajahnya dan berkata, Saudara Aosu datang ke benteng Rain Dragon, mungkinkah? Aosu mengangguk dan berkata, benar, pertempuran Putra Naga akan segera dimulai, aku datang untuk mengundang Long Xiaochun untuk ambil bagian. Namun, perintah rahasia datang dari benteng barusan, mengatakan bahwa nama tambahan muncul di Monumen Tanda Naga, yang disebut Ye Yuan, yang sebenarnya berasal dari benteng Rain Dragon Anda. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Rain Dragon Stronghold yang sangat kecil benar-benar menghasilkan dua anak naga surgawi kali ini. Petik 2. Advertisement. Hehe, Ye Yuan, melihat nenek yang hebat ini, bukankah kamu harus bersujud? Long Xiaochun menggoda Ye Yuan lagi. Ye Yuan tidak bisa berkata-kata, Long Xiaochun bisa bermain dengan tongkat ini selama 10 tahun. Namun, Long Siwei berkata dengan suara serius, Xiaochun, kamu tidak boleh kasar. Mengabaikan bahwa Ye Yuan memperoleh tanda naga langit, hanya berbicara tentang bagaimana dia dari jiwa naga atavisme, itu setara dengan penerus kakak yang dipisahkan dari generasi ke generasi. Dalam hal senioritas, dia satu generasi dengan Anda. Kamu lebih muda darinya dan harus memanggilnya sebagai kakakmu. Petik 2. Long Siwei memandang ke arah Ye Yuan dengan tatapan penuh kasih sayang.
Dia dan Long Qin memiliki hubungan dekat. Kecintaan pada rumah meluas bahkan ke burung gagak yang bertengger di atap, jadi dia secara alami memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Long Xiaochun mengatupkan mulutnya dan berkata dengan sedih, "Apa? Saya akhirnya berhasil mendapatkan pengaruh darinya, tetapi Anda merusaknya dengan satu kalimat." Petik 2. Ye Yuan juga merasa lucu mendengarkan di satu sisi. Ternyata klan naga masih bisa menggunakan cara ini untuk mengatakan sesuatu. Long Siwei menatap Long Xiaochun dengan tatapan tajam dan berkata, "Dasar nak, kamu tidak berkultivasi dengan baik setiap hari. Anda hanya tahu bagaimana menyebabkan gangguan. Pertempuran Putra Naga akan segera dimulai. Mulai hari ini, Anda berkultivasi dengan baik untuk saya, berusaha untuk menerobos ke cakrawala kedua Empyrean sesegera mungkin. Jika Anda kalah dalam pertempuran Putra Naga, lihat apakah saya tidak memberi Anda pelajaran." Petik 2. Saat Long Xiaochun mendengar kata berkultivasi, dia tidak bisa menahan sakit kepala. "Ibu, jangan paksa aku lagi. Anda lihat, saya sudah berkultivasi dengan sangat rajin, berkultivasi ke alam Empyrean begitu cepat." Long Xiaochun berkata dengan cara manja. Tapi Long Siwei sama sekali tidak tergerak dan menarik wajah panjang saat dia berkata, "Jangan berikan itu padaku. Bukankah Bunda masih belum tahu karaktermu? Jika kamu masih berani lalai, ingat saja bahwa aku akan langsung mengurungmu." Petik 2. Long Xiaochun memiliki wajah pahit. Tiba-tiba, dia mendapatkan secercah inspirasi. Menarik Ye Yuan, dia memiliki penampilan memberi orang perasaan tidak dapat membantu untuk menunjukkan perhatian yang lembut ketika seseorang melihatnya saat dia berkata, "Kakak Ye Yuan." Long Siwei baru saja akan marah, tapi melihat Ye Yuan tersenyum. Dia berkata, "Bibi, kamu tidak perlu memaksa Xiaochun seperti ini juga. Dengan bakatnya, bukankah menerobos ke cakrawala kedua Empyrean masih mudah dicapai?" Petik 2. Long Xiaochun menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi di samping, sangat setuju dengan ini. Kata-kata Ye Yuan juga tidak diucapkan melawan hati nuraninya. Bakat Long Xiaochun memang yang jarang dia lihat dalam hidup ini. Bahkan Lin Changqing yang mematahkan dirinya menjadi seorang jenius juga merupakan sampah di depan Long Xiaochun. Ini masih Long Xiaochun yang sangat menyenangkan, itulah mengapa kecepatan kultivasinya sangat lambat. Jika dia berkultivasi dengan rajin, kekuatannya saat ini sudah menjadi dewa yang tahu betapa mengerikannya. Long Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu ini. Tapi Battle of Dragon Suns terkait dengan naik turunnya Rain Dragon Stronghold. Sekarang pertempuran Putra Naga tergantung di atas kepala kita, dengan kepribadiannya yang malas, dia pasti akan menderita kerugian besar pergi ke pertempuran Putra Naga. Mereka yang dapat memperoleh tanda Naga Langit dan menjadi anak-anak Naga Langit, setiap kekuatan mereka sangat kuat dan tidak jauh lebih lemah darinya." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tenang, Bibi, serahkan terobosan Xiaochun padaku." Long Siwei tercengang dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Saya hampir lupa. Anda adalah petapa kedua yang diberikan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci. Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kami adalah satu keluarga. Tidak perlu terlalu jauh." Petik 2. Long Siwei berseri-seri dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakak akan benar-benar memiliki keturunan yang luar biasa sepertimu. Diberikan waktu, kamu pasti akan melampaui pendahulumu." Petik 2. Long Xiaochun terkikik dan berkata, "Hebat. Makan pil obat dan saya akan bisa menerobos. Itu benar-benar menghemat terlalu banyak masalah." Petik 2. Di depan Aosu, Long Qi berkata dengan ekspresi sedih, "Saudara Aosu, kamu harus menegakkan keadilan untuk adik laki-laki ini. Mengabaikan bahwa anak laki-laki itu membunuh Hao Erku, dia bahkan menggunakan metode semacam ini untuk mempermalukanku. Saya benar-benar tidak tahan dengan keluhan ini." Petik 2. Aosu memperlihatkan pandangan yang sulit, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil menghela nafas, "Adik Long Qi, kakak laki-laki mengetahui kepahitan di hatimu. Tapi Anda sadar akan status Putra Naga Langit. Hanya berdasarkan status saya, sulit untuk menyentuhnya sama sekali." Petik 2. Long Qi diam-diam mengutuk rubah tua itu, mengertakkan giginya, dan berkata, "Selama Brother Aosu bersedia membantu adik laki-laki membalas dendam, adik laki-laki bersedia menawarkan palu gemetar surga dengan kedua tangan." Aosu tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia kemudian berkata, "Adik Long Qi, yakinlah. Apa hubungan kita? Masalah Anda adalah urusan saya.
Masalah ini, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Bab 2154, Cabang. Setelah pil terbentuk, Long Xiaochun menerobos keesokan harinya. Setelah itu, Ye Yuan dan Long Xiaochun mengikuti Ao Su dan meninggalkan benteng Rain Dragon. Ye Yuan tidak ingin mengambil bagian dalam pertempuran putra naga apapun, lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak dia melakukan perjalanan ini untuk menyelamatkan Luer. Dia agak khawatir tentang Heavenly Eagle di dalam hatinya dan berencana bersiap untuk pergi setelah tinggal selama beberapa hari. Tapi dia tidak bisa menahan taktik keras dan lunak Long Xiaochun serta harapan tulus Long Siwei, jadi dia berangkat dengan sikap setengah enggan. Dragon Sun Ye benar-benar bakat yang tak tertandingi, untuk benar-benar berkultivasi kerana Empyrean pada usia ini. Anda pasti bisa memasuki Gunung Naga Langit di masa depan, kata Ao Su sambil tertawa. Dia sangat rendah hati dan sopan di sepanjang jalan dan tidak memiliki aura pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Advertisement. Namun, dia sudah lama memiliki niat membunuh Yang Te terhadap Ye Yuan. Dari mulut Long Qi, Ao Su sudah tahu betapa mengerikannya Ye Yuan. Jika monster seperti itu tumbuh dewasa, dia akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi putra naga Ao Yu. Ancaman ini sama sekali tidak bisa bertahan. Ao Yu tepatnya adalah putra naga langit dari benteng Purple Dragon, dan dia juga keponakan Ao Su. Oleh karena itu, bahkan jika Long Qi tidak membayar harganya, dia akan membunuh Ye Yuan juga, membuang bahaya tersembunyi ini saat berada dalam kondisi pemula. Senior terlalu baik. Ye ini hanya sedikit beruntung, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Long Xiaochun memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar munafik. Jelas sangat mengesankan diri Anda sendiri, namun, berpura-pura dengan penampilan yang tidak mengesankan. Pil naga jenggot purplesin Anda benar-benar terlalu luar biasa. Pendeta bintang 7 di benteng hanyalah orang awam jika dibandingkan denganmu. Petik 2. Ao Su merasa khawatir di dalam hatinya. Anak ini bahkan tahu cara mengolah pil. Selanjutnya, dia sangat tangguh. Tidak heran Long Xiaochun menerobos begitu cepat. Ternyata itu sebenarnya karena pil obat. Advertisement. Ao Su tahu bahwa Long Xiaochun sangat malas dalam berkultivasi dan sangat tidak mungkin menjadi tandingan Ao Yu, jadi dia tidak memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang kali ini, Long Xiaochun benar-benar menerobos dalam semalam, membuat rahangnya jatuh. Dengan cara ini, Long Xiaochun juga menjadi musuh tangguh Ao Yu. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Dia sedang sederhana. Bagaimana bisa menjadi munafik ketika mencapai mulut Long Xiaochun? Dia tidak bisa membuat orang-orang memujinya dan dia memasang wajah datar dan mengatakan bahwa dia sangat mengesankan, bukan? Bagaimana cara membiarkan orang menindaklanjuti ini? Kecuali, dia tidak tahu bahwa kata-kata ini semakin memperkuat niat membunuh Ao Su. Ketiga orang itu bergerak sangat cepat. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di daerah pegunungan tinggi dan puncak yang tinggi. Kalian berdua, tempat ini adalah jalan bercabang. Kaisar ini masih harus melakukan perjalanan ke benteng Soutope dan menerima putra naga langit, Long Zeng, ke benteng Purple Dragon. Kalian bepergian terlalu lambat, saya harus merepotkan kalian berdua untuk menunggu di sini selama beberapa hari. Paling lambat setengah bulan, Kaisar ini pasti akan menyusul. Ao Su menggenggam tangannya dan berkata. Pikiran Long Xiaochun murni dan tidak mencurigai apapun. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata, ayo, kami akan menunggumu. Ao Su tersenyum sedikit, sosoknya bergerak, dan menghilang. Setelah Ao Su pergi, alis Ye Yuan sedikit berkerut tetapi menjadi waspada. Hei, apakah Anda salah kamu bahkan berhasil melewati gua mata naga, tapi hutan belantara ini membuatmu takut. Long Xiaochun mencibir. Advertisement. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, lebih baik musuh terbuka daripada teman palsu, musuh terbuka bisa menjadi kutukan tapi teman pura-pura bahkan lebih buruk. Struktur tata ruang di sini sangat tidak stabil. Begitu seseorang bersembunyi di celah spasial, itu akan seperti ikan yang memasuki laut. Kami tidak akan dapat menemukan celah spasial itu sama sekali. Tentu saja, tempat ini juga merupakan tempat yang ideal untuk penyergapan. Petik 2. Long Xiaochun tertawa dan berkata, kakakku Ye Yuan, apakah kamu terlalu berhati-hati? Tempat ini adalah East Suppression Pseudo World. Siapa yang berani menyergap kita di wilayah klan naga bangsawan? Petik 2. Jelas, Long Xiaochun sama sekali tidak memperhatikan kehati-hatian Ye Yuan.
Tapi Ye Yuan telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, dan tidak tahu berapa banyak tempat sebelumnya dan mengalami berapa banyak pembantaian sebelumnya. Dia secara alami tidak akan semurni Long Xiaochun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini tidak disarankan untuk tinggal terlalu lama. Sebaiknya kita cepat pergi. Petik 2. Long Xiaochun berkata, Kaisar Langit Aosu meminta kita untuk menunggu di sini untuknya. Jika kita pergi, bagaimana dia akan menemukan kita? Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum dingin, aku khawatir dia juga tidak memiliki niat baik. Awalnya, Ye Yuan juga tidak memiliki kecurigaan terhadap Aosu. Tapi kata-kata Aosu barusan memiliki terlalu banyak poin yang mencurigakan. Bepergian lambat, jalan bercabang, akankah membawa dua Empyrean dalam perjalanan benar-benar menunda banyak waktu. Selain itu, jalan bercabang ini agak terlalu kebetulan, bukan? Naluri memberitahunya bahwa tempat ini tidak aman. Semakin dia berpikir, semakin Ye Yuan merasa bahwa ini adalah skema, plot khusus untuk membunuh mereka berdua. Long Xiaochun merasa bahwa Ye Yuan agak tidak normal dan berkata dengan sedih, Ye Yuan, kamu terlalu sensitif. Kaisar Surgawi Aosu sama sekali tidak mengudara. Sepanjang jalan, dia juga merawat kami dengan ekstra. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti kita? Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Gadis ini terlalu murni dan sama sekali tidak tahu kejahatan hati manusia. Dia tidak percaya bahwa dunia semu penindasan timur ini adalah tanah murni tanpa perselisihan. Meskipun Ye Yuan tidak tahu mengapa Aosu akan melawannya, tempat yang sangat berbahaya ini pasti tidak diragukan lagi. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak pergi. Aku tidak pergi. Mau pergi, pergilah. Long Xiaochun berkata dengan keras kepala. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, lupakan, aku ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan Aosu. Dia tidak percaya bahwa Aosu berani bertindak melawan mereka berdua dengan cara yang mencolok. Bagaimanapun, Aosu adalah utusan penerima, jika mereka berdua mati di tangan Aosu, dia juga harus dimakamkan dalam kematian. Long Xiaochun memiliki tampilan yang menghina saat dia berkata, Ye Yuan, aku salah menilai kamu. Anda memproyeksikan kekurangan Anda sendiri ke orang lain. Tidak setiap orang berhati hitam seperti Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan tidak mempedulikannya. Mendarat di antara pegunungan, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Cara setiap orang melihat dunia berbeda. Pikiran Long Xiaochun sederhana dan secara alami merasa bahwa dunia ini sangat sederhana. Bukankah Ye Yuan menyukai adik perempuan ini karena ini juga? Setia kepada teman, pikiran sederhana, berurusan dengan orang seperti itu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Ye Yuan tidak menawarinya. Sebaliknya, Long Xiaochun tak henti-hentinya dan mengejar Ye Yuan dengan marah dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah orang seperti itu. Kaisar Surgawi Aosu tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan kami. Dia juga sangat baik. Jadi apa alasan dia menyakiti kita? Harus diakui, Aosu berpura-pura sangat baik di sepanjang jalan. Bahkan Ye Yuan tertipu, apalagi berbicara tentang Long Xiaochun. Usia tua Aosu tidak hidup sia-sia pada akhirnya. Bahkan Ye Yuan juga tidak mendeteksi niat membunuh di dalam hatinya. Sepanjang jalan, Aosu tidak terlalu dekat dengan keduanya, tetapi dia juga tidak bersikap seperti Kaisar Surgawi. Menjawab setiap pertanyaan, membantu setiap masalah. Semuanya diekspresikan terlalu normal. Dia tampak seperti kakek yang baik dan lembut. Jika bukan karena alasan barusan menjadi agak jelek, ditambah dengan itu dia sangat sensitif terhadap luar angkasa, dia mungkin belum akan menemukan bahayanya. Berbicara, katakan sesuatu. Karena tidak bisa berkata-kata, menurut Anda apa yang saya katakan itu masuk akal. Setengah bulan kemudian, ketika Kaisar Langit Aosu datang, lihat wajah apa yang masih harus Anda temui. Long Xiaochun berkata dengan marah. Namun, apa yang tidak diharapkan Long Xiaochun adalah Kaisar Langit Aosu tidak datang. Sebaliknya, sekelompok bandit ganas dan jahat datang. Bab 2155, memerangi ratusan Empyreans. Kedatangan. Ye Yuan saat ini menutup matanya untuk beristirahat, mengabaikan kicauan Long Xiaochun di sampingnya. Tiba-tiba, riak di angkasa terdeteksi olehnya. Long Xiaochun terkejut pada awalnya, setelah itu, dia menggerutu, hei, kamu masih menggunakan metode tingkat rendah semacam ini untuk menggertakku, apa menurutmu aku akan percaya? Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan perlahan bangkit. Tatapannya sepertinya telah melihat menembus hutan lebat,
ekspresi serius di wajahnya. Di kejauhan, beberapa aura kuat saat ini datang ke sini. Advertisement. Ada serangkaian suara gemerisik di hutan lebat. Beberapa lusin sosok mengungkapkan sosok mereka. Orang di depan memiliki alis lebat tebal, sepasang mata setajam mata elang. Bekas luka di sudut matanya sampai ke dagu, sangat menakutkan. Pria yang terluka itu berkata dengan suara dingin, "Semuanya, jaga posisimu dengan baik." Anak laki-laki ini mahir dalam hukum tata ruang. Jangan biarkan dia lari. Petik 2. Ya, Tuan Long Xiao. Semua orang menjawab. Ketika sekelompok orang ini muncul di depan Long Xiaochun, dia benar-benar tercengang. Masing-masing dan setiap aura orang-orang ini sangat kuat, mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Pria bekas luka di depan bahkan mencapai Empyrean tingkat menengah. Ye Yuan sudah lama siap secara mental dan sangat tenang saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Apakah Aosu mengirim kalian ke sini?" Long Xiao tertawa keras dan berkata, "Nak, ingin memancingku. Namun, itu tidak masalah, karena kamu pasti mati hari ini." "Benar, memang Tuan Su yang mengirim kami ke sini. Melihat penampilanmu, kamu sebenarnya tidak merasa terkejut." Petik 2. Di mata Long Xiao, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di rahang seseorang. Dia pasti akan mati. Advertisement. Meskipun hukum tata ruang sangat kuat, selama ada tindakan pencegahan yang memadai, lawan tidak bisa lari sama sekali. Mereka hanya 1000 kaki jauhnya dari Ye Yuan sekarang. Pada jarak ini, Ye Yuan tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan hukum spasial untuk melarikan diri sama sekali. Tapi tentang reaksi Ye Yuan, Long Xiao sangat terkejut. Karena Ye Yuan menunggu di sini dengan patuh, dia seharusnya tidak tahu bahwa ini diatur oleh Tuan Su. Tapi kenapa dia begitu tenang, seperti yang dia tahu dulu? Ini tidak bisa dijelaskan. Jika dia tahu bahwa itu adalah bantuan Long Xiaochun, dia mungkin akan berada di samping dirinya dengan sukacita sejak lama. Mendengar kata-kata Long Xiaochun benar-benar tercengang. Long Xiaochun tidak percaya ini saat dia berkata, "Tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Aosu sangat baik. Pasti kalian yang menjebaknya." Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dan berkata, "Orang tua itu mungkin hidup tidak kurang dari 10 juta tahun. Bukankah berpura-pura menjadi kakek yang baik akan mudah dicapai?" Petik 2. Long Xiaochun tidak bisa menerima kebenaran ini. Saat dia melihat Ye Yuan, hatinya terasa seperti sedang ditusuk. Menurunkan matanya, dia merasa sangat bersalah di dalam. "Maaf, saya salah. Anda lari. Jangan khawatirkan aku." Long Xiaochun sederhana, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia benar-benar salah paham terhadap Ye Yuan. Advertisement. Aosu benar-benar pembohong besar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Lelucon yang luar biasa. Kamu adalah adik perempuanku, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian?" Petik 2. Long Xiao tertawa keras dan berkata, "Kabur. Nak, kamu sepertinya belum menyadari situasi kamu. Di depan Empyrean ini, kamu masih ingin lari." Petik 2. Long Xiaochun tiba-tiba teringat sesuatu, melihat pria yang terluka itu, dia berteriak kaget, "Mata elang, bekas luka, kamu Long Xiao." Long Xiao tertawa keras dan berkata, "Sepertinya nama Empyrean ini masih bergema." Long Xiaochun berkata dengan cemas, "Ye Yuan, cepat lari. Orang ini terkenal karena membunuh orang tanpa mengedipkan kelopak mata. Selain itu, dia sangat kuat, tidak tertandingi di peringkat yang sama. Dia melakukan banyak kejahatan di Purple Dragon Stronghold dan menderita pengejaran beberapa lusin benteng hitam. Belakangan, itu mengejutkan benteng bumi. Legenda mengatakan bahwa ketika dia masih Third Firmament Empyrean, dia pernah menemukan pengejaran 5 Empyrean Cakrawala ketiga yang hebat sebelumnya. Pada akhirnya, 5 Empyrean yang hebat itu semuanya dibunuh olehnya." Petik 2. Jika Long Xiao hanya Empyrean Cakrawala kedua atau ketiga, Long Xiaochun tidak akan begitu gugup. Dia tahu kekuatan tempur Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak bisa menang, masih ada harapan untuk kabur. Tapi Long Xiao ini adalah ahli perkasa Empyrean Cakrawala keempat. Selanjutnya, kekuatan tempurnya sangat kuat. Kepastiannya pada Ye Yuan tidak sebesar itu lagi. Long Xiaochun suka mengganggu Long Zi, membuatnya berbicara tentang beberapa hal menarik dari dunia semu penindasan timur dan dunia luar. Ketenaran Long Xiao di perbatasan benteng Purple Dragon sangat hebat. Long Zi telah menyebutkannya sekali sebelumnya, jadi begitulah dia tahu.
Hehe, karena kamu tahu prestasi pertempuran Empyrean ini, maka kamu harus tahu bahwa kamu pasti mati hari ini, kan? Untuk berurusan denganmu, ayahmu ini telah mengeluarkan semua pasukan elit. Kata Long Xiao sambil tertawa dingin. Di antara selusin Empirins yang hadir, hanya third firmamen Empirins sebanyak 3. Ada juga 7 hingga 8 second firmamen Empirins. First firmamen Empirins juga memiliki 7 hingga 8 orang. Ditambah dengan Long Xiao, pembangkit tenaga super Empyrean Cakrawala keempat ini praktis jebakan pembunuh. Ekspresi Ye Yuan juga menunjukkan keseriusan yang langka. Kekuatannya saat ini menghadapi First Firmamen Empyrean sebenarnya adalah insta-skill. Menghadapi Empyrean Cakrawala kedua, dia juga bisa bertarung dan menang. Tapi menghadapi dengan Empyrean Cakrawala ketiga akan agak melelahkan. Bagaimanapun, setiap alam kecil dari Empyrean Realm, rentangnya luar biasa, sulit untuk melampaui. Ye Yuan menerobos ke alam kekacauan, menggabungkan esensi, energi, dan roh 3 jalur, ditambah dengan kekuatan tempur yang luar biasa, begitulah cara dia bisa melompat ke alam dan pertempuran. Tetapi berurusan dengan begitu banyak Empyrean pada saat yang sama, terlebih lagi, bahkan semua Empyrean yang wilayahnya lebih tinggi darinya, tentu saja tidak akan semudah itu lagi baginya. Adapun Chaos Essence One Breath Sword, itu adalah kartu truf terakhirnya. Apakah langkah ini dapat membunuh Empyrean Long Xiao Cakrawala keempat atau tidak, sangat sulit untuk dikatakan. Jika satu serangan gagal, konsekuensinya akan berbahaya. Jurus semacam ini, bahkan dia tidak bisa sembarangan mengeksekusinya. Sepertinya Aosu benar-benar menaruh modal darah untuk berurusan denganku. Namun, apa kalian semua berpikir bahwa membunuhku itu mudah? Kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Long Xiao tersenyum dan berkata, tentu saja Empyrean ini tahu bahwa kamu tidak mudah dibunuh. Jika tidak, bisakah Anda, seorang Empyrean Cakrawala pertama, membutuhkan kehadiran besar Empyrean ini? Sejak Empyrean ini datang, saya secara alami telah menyiapkan semuanya. Saudaraku, bunuh untukku. Petik 2. Di bawah perintah, kira-kira 17 hingga 18 pembangkit tenaga Empyrean menyerang bersama. Keributan ini benar-benar mengguncang bumi. Pusat kekuatan Empyrean, itu semua adalah kekuatan besar yang bisa memindahkan gunung dan lautan kosong. Dengan 17 hingga 18 Empirins, line up macam apa itu? Terutama 3 Empyrean Cakrawala ketiga, 3 gambar bilah langsung menembus kehampaan, tiba di depan Ye Yuan secara instan. Hati-hati, Ye Yuan berteriak dengan dingin, langsung menarik Long Xiaochun dan melarikan diri ke dalam kehampaan, menghindari gambar pedang itu. Sangat berbahaya. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Ketiga kekuatan tempur Empyrean yang hebat ini jauh melebihi imajinasinya. Hukum mereka dianggap tidak terlalu menonjol. Tapi ketiga orang ini, sekali lihat, dan terlihat jelas bahwa mereka adalah veteran dari 100 pertempuran. Penerapan hukum mereka sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ditambah dengan tekanan dari alam kultivasi mereka, serta kerjasama diam-diam ketiga orang itu sangat merepotkan. Sepertinya orang-orang ini sudah lama menguasai kemampuan mereka di bawah pengejaran klan naga. Bukan hanya mereka, pembangkit tenaga Empyrean lainnya juga bukan amatir. Ye Yuan memperhitungkan bahwa jika yang disebut jenius itu cocok dengan orang-orang ini, mereka mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan terkejut, tapi dia tidak tahu bahwa Long Xiao yang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan ternyata lebih terkejut darinya. Dia memahami kekuatan saudara-saudara ini dengan sangat baik. Menempatkan Empyrean Cakrawala ketiga di sini, dalam waktu kurang dari 3 pertukaran, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan. Tapi penerapan hukum spasial Ye Yuan terlalu menakutkan. Lebih dari 10 putaran telah berlalu, mereka bahkan tidak menyentuh sudut bajunya. Bab 2156, Mendobrak Pengepungan. Ye Yuan, lepaskan aku. Jika Anda membawa saya, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri. Long Xiaochun berkata dengan cemas. Dia juga melihat bahwa para Empyrean yang dibawa Long Xiao ini, masing-masing sangat kuat, dengan kekuatan tempur mereka jauh melebihi mereka yang berada di peringkat yang sama. Selain itu, kerja sama mereka sangat cerdik. Mereka jelas telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum ada pemahaman diam-diam seperti itu. Cukup omong kosong, aku akan terganggu seperti ini. Tenangkan pikiran Anda dan ikuti saja saya, kata Ye Yuan dengan tenang. Long Xiaochun terkejut di dalam hatinya dan hanya bisa mengikuti seperti yang diperintahkan Ye Yuan.
Salah satu Empyrean Cakrawala ketiga tiba-tiba berteriak, "Kakak, dapatkan beberapa ide." Advertisement. Long Xiao berkata dengan suara yang jelas, "Jangan panik. Biarkan dia bersembunyi. Tidak peduli seberapa cerdiknya teknik gerakannya, pasti akan ada saat di mana dia ceroboh. Bersaing dengan tekad, kami tidak pernah kalah dari siapapun sebelumnya." Petik 2. Hehe, baiklah. Ketika kelompok Empyrean mendengar kata-kata Long Xiao, kekuatan di tangan mereka menjadi lebih mantap. Empyreans ini sama sekali tidak terburu-buru, seperti kucing yang menangkap tikus. Tujuannya adalah untuk perlahan-lahan melemahkan Ye Yuan sampai mati. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Satu kalimat Long Xiao membuat kekuatan tempur orang-orang ini naik beberapa level. Ini bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi stabilisasi kondisi mental. Dalam pertarungan, semakin stabil mentalitasnya, semakin seseorang cenderung bisa tampil sangat baik. 3 Empyrean hebat adalah penyerang utama, sisanya didukung dari samping. Tetapi setiap orang, bahkan jika itu adalah Empyrean Cakrawala pertama, seseorang tidak dapat mengabaikan mereka. Gerakan mereka yang tiba-tiba muncul akan sangat melukaimu. Advertisement. Kerja sama orang-orang ini sangat sempurna. Seseorang harus menemukan kesempatan untuk mematahkan keseimbangan ini. Kalau tidak, itu akan berbahaya hari ini. Apalagi Long Xiao terkuat bahkan belum bergerak sampai sekarang. Tidak heran bahkan Tuan Aosu sangat waspada padamu. Bahkan jika kekuatanmu ditempatkan di Battle of Dragon Suns kali ini, itu pasti akan menjadi yang terbaik juga. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa Anda hanya Empyrean Cakrawala pertama. Hehe, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, itu juga situasi kematian hari ini. Nak, jangan berjuang lagi. Long Xiao berkata sambil tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Dia berbicara di sela-sela mengganggu keadaan pikiran Ye Yuan. Benar saja, situasi Ye Yuan menjadi lebih kritis. Tiba-tiba, Empyrean Cakrawala pertama melihat celah dan menusuk ke arah Long Xiaochun dengan pedang. Long Xiaochun menjadi pucat karena ketakutan, tetapi sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Pada saat kritis, Ye Yuan melintas dan diblokir di depan Long Xiaochun. Desir. Pedang panjang itu menusuk tepat ke dada Ye Yuan. Ye Yuan. Long Xiaochun menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak. Advertisement. Mata Empyrean lainnya berbinar, mirip dengan hiu yang mencium aroma darah. Lampu pedang dan gambar pedang semuanya meretas ke arah Ye Yuan. Baik, ketika Long Xiao melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Namun, tepat saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Ye Yuan yang menderita pedang ini tidak runtuh seperti yang dibayangkan semua orang. Sebagai gantinya, dia menentang momentum dan menikam pedang. True Sword Hollow Edge. Suara rendah Ye Yuan terdengar. Energi pedang yang tak tertandingi langsung meledakkan Empyrean Cakrawala pertama di depannya menjadi ampas. Pergilah. Ye Yuan tidak berhenti sedikit pun, menarik Long Xiaochun dan berkedip, dia langsung menerobos keluar dari kelompok pengepungan Empyreans. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, semua orang tidak bereaksi tepat waktu dan membiarkannya berhasil keluar dari pengepungan. Ye Yuan, apa kamu baik-baik saja? Long Xiaochun melihat pedang yang tertancap di tubuh Ye Yuan, air mata hampir jatuh. Ye Yuan hanya terluka untuk melindunginya. Jatuh ke dalam pengepungan yang berat juga karena kesediaannya. Long Xiaochun merasa dianiaya sangat ekstrim dalam hatinya. Ye Yuan hanya terkekeh, mengulurkan tangannya, dan perlahan mencabut pedang panjang itu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal di pedang. Ketika Long Xiao dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka melebar. Ini, bagaimana ini mungkin? Long Xiao berkata dengan tidak percaya. Seorang Empyrean Cakrawala pertama ditusuk oleh Empyrean Cakrawala pertama lain dengan pedang, dia benar-benar baik-baik saja. Long Xiaochun membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu lupa, tubuh fisikku sangat kuat. Bagaimana tingkat serangan ini bisa menyakiti saya? Kata Ye Yuan dengan tawa ringan. Murid Long Xiao mengerut, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian berteriak dengan terkejut, transformasi ketujuh yang sempurna. Dia berada di transformasi ketujuh yang sempurna. Apakah benar-benar ada seseorang yang dapat mencapai transformasi ketujuh yang sempurna di dunia ini? Petik 2. Kudengar orang-orang dengan transformasi ketujuh yang sempurna bisa menjadi kebal terhadap pedang dan tombak, memiliki pertahanan yang sempurna. Kecuali jika ranah kultivasi seseorang melebihi banyak,
Jika tidak, mereka bahkan tidak akan dapat menembus pertahanan. Aku tidak menyangka itu benar. Petik 2. Kesengsaraan nirvanik itu sangat mengerikan. Bagaimana dia melampaui itu? Petik 2. Seruan seru juga datang dari kelompok Empirins. Jelas, mereka dikejutkan oleh transformasi ketujuh yang sempurna, istilah ini. Tubuh fisik ras naga sangat kuat. Itu juga tepat karena mereka sangat merindukan transformasi ketujuh yang sempurna. Tetapi pionir yang tak terhitung banyaknya pernah mencobanya sebelumnya, mereka semua berakhir dengan kegagalan. Tetapi hari ini, mereka benar-benar melihat transformasi ketujuh yang sempurna, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Long Xiao menggertakkan giginya dan berkata, "Nak, ternyata ini kartu trufmu." Tapi itu berakhir di sini. Petik 2. Bang! Aura yang kuat meletus. Tekanan Empirean Cakrawala keempat bahkan membuat ruang bergetar. Tapi Ye Yuan tidak peduli sedikit pun dan berkata dengan senyum tipis, "Kartu truf saya banyak mulai dari sekarang, nikmati metode saya dengan baik." Rasakan apa yang disebut sakit. Petik 2. Suara mendesing. Sosok Ye Yuan bergerak, langsung berteleportasi. Interval sebelumnya sebenarnya dilakukan dengan sengaja oleh Ye Yuan. Itu untuk menerobos pengepungan orang-orang ini. Selama dia berhasil menerobos, dengan kekuatan hukum spasialnya, akan sulit bagi orang-orang ini untuk ingin menangkapnya lagi. Ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Makan bilah milikku ini. Petik 2. Pisau pendek di tangan Long Xiao terangkat, energi vital yang melonjak membawa pisau yang menakjubkan, langsung memotong langit, langsung mengejar Ye Yuan. Tapi saat ini, sosok Ye Yuan bergoyang dan dia benar-benar menghilang. Bilah Long Xiao yang mengejutkan surga ini benar-benar tidak mengenai apapun. Tidak baik, anak ini berlari untuk bersembunyi di celah spasial. Mengejar, kata Long Xiao dengan mata menyipit. Di dalam celah spasial, Long Xiaochun memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan. Sebelumnya, Ye Yuan terluka membuatnya takut. Tetapi pada saat ini, rasa bersalahnya telah dilemparkan keluar surga ke-9 olehnya sejak lama. Hahaha, seru sekali. Ye Yuan, ini sangat mengasyikkan. Long Xiaochun sudah lama melupakan kecemasan dan kepanikan sebelumnya, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Terhadap adik perempuan pemberani ini, Ye Yuan langsung tidak bisa berkata-kata. "Xiaochun, ingin bermain game atau tidak?" kata Ye Yuan sambil tersenyum. Aku mau. Bagaimana cara bermainnya, Ye Yuan?" Long Xiaochun bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Proses berpikirnya jelas berbeda dari yang lain. Orang lain pasti akan memutar mata mereka dan memarahi Ye Yuan dengan kejam saat ini. Jam berapa sekarang? Masih main game. Namun, saat Long Xiaochun mendengar permainan, dia segera menjadi bersemangat. Baiklah, mulai dari sekarang, kamu harus mendengarkan aku untuk semuanya. Karena orang ini berani datang dan menyergapku, dia harus siap membayar harga yang menyakitkan. Ye Yuan menyipitkan matanya, mendidih karena niat membunuh. Long Xiaochun menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi saat dia berkata, "Katakan. Aku akan mendengarkanmu. Anda yakin? Untuk menebus kesalahan yang saya buat, saya akan berusaha sekuat tenaga." Anda bilang, main game apa? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Petak umpet."